Kita manusia selalu suka dengan hal-hal yang keren. Kita manusia selalu suka hal-hal dengan yang bombastis. Tapi berapa banyak solusi yang simple, solusi yang sederhana, itu mungkin sudah nge-solve problemnya teman-teman. Bagaimana sih caranya kita kalau ingin mengimplementasikan AI di perusahaan kita untuk perusahaan yang sifatnya menengah ke besar? Kita masuk ke chapter 1, memilih use case AI yang ingin dibuat. Pertama, saya sarankan untuk perusahaan-perusahaan mengadakan forum group discussion atau FGD, mengumpulkan berbagai macam pihak, dari pihak IT, pihak supply chain, mungkin kalau saya perusahaannya aja berhubungan dengan supply chain, pihak marketing, pihak finance, pihak legal, semuanya diwakilkan oleh satu orang saja, tidak perlu semuanya dari masing-masing divisi. Kemudian melakukan pelatihan ya pertama, yaitu pelatihan tentang AI. Kita pelajari dulu AI itu apa, AI itu kapabilitasnya apa sih. Terus kemudian use case dari AI itu apa. Kemudian kita juga belajar terkait kira-kira kapabilitas AI itu bakal sampai kemana dan skop-skop yang bakal bisa dilakukan itu seperti apa. Kemudian nanti dari situ, dari masing-masing orang diminta untuk mengisi problem mereka dan ide dalam implementasi AI untuk atas problem-problemnya mereka. Setelah kita list problem-problemnya mereka, kemudian masing-masing orang yang mengisi problem itu mengumpulkannya ke depan atau mengumpulkannya ke dalam suatu buah form. Kemudian dilakukanlah voting atau scoring mana yang paling painful, mana yang paling berdampak ke bisnis, dan mana yang kalau seandainya itu solve, itu akan bisa membuat hidup perusahaan jadi lebih mudah. Usahakan untuk scoring atau votingnya dalam bentuk angka A, B, C, D, E, ke apa-apa, cluster, sangat sakit atau sangat painful biasa aja, ya mungkin tidak terlalu painful apa bahkan sangat tidak terlalu painful. Nah itu mungkin bisa setelah kita lakukan scoring, lakukan yang namanya voting, kemudian di ranking. Kira-kira mana sih yang paling painful? Nah, setelah kita dapetin mana yang dari yang paling painful sampai bawah, barulah kita konsultasikan ke seorang AI konsultan atau mungkin seorang pakar AI, kira-kira mana untuk atau memberikan skor, kira-kira mana yang paling mudah diimplementasi, sampai mana yang paling susah diimplementasi dari masing-masing itu. Lalu carilah problem dan solusi yang paling optimal. Kira-kira dengan problem yang dengan painful score tertinggi dan dengan implementation score terendah. Dari situ teman-teman bisa memulai mengimplementasikan AI dengan cara yang baik. Gunakan cost benefit analysis, gunakan diagram Eisenhower untuk menentukan kira-kira solusi AI apa aja yang pertama kali dibuat. Kita masuk chapter kedua, planning dan roadmap. Setelah kita mendapatkan scoring kredit dan setelah kita tahu implementasi AI mana yang akan kita mau buat, dasarnya kita melakukan yang namanya planning untuk implementasi AI tersebut. Kita coba lakukan planning dari pembuatan rancangan anggaran biaya, pembuatan kira-kira butuh resource-nya gimana, dari sisi waktu, dari sisi uang, dari sisi orang yang akan dipekerjakan siapa aja. Dan dari situ lebih di breakdown dan lebih detail menjadi sebuah plan yang nanti akan dijalankan. Setelah plan akan dijalankan, let's say plan-nya 3 bulan. Karena memang rata-rata AI project itu 3 bulan. Let's say 3 bulan, 3 bulan ini kita sudah punya ekspektasi setelah 3 bulan, yang tercapai adalah A, B, C, D, E dengan batasan D, E, G, F, dan seterusnya. Setelah itu, setelah terjadinya planning, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu eksekusi. Untuk eksekusi, saya sarankan menggunakan pendekatan agile, di mana walaupun kita sudah punya type selama 3 bulan dengan scope dan ekspektasi yang sudah dikasih, tapi harapannya kita dalam mengimplementasikannya aja, di mana kita selalu evaluasi tiap 1 kali sprint, 2 kali sprint, apakah kita tanyakan, apakah yang kita lakukan ini, itu akan mencapai target kita nanti di belakang. Kemudian kita evaluasi dan kita kerjakan. Kita jalankan sprint pertama, kita jalankan sprint kedua, kita jalankan sprint ketiga, dan sampai nanti akhirnya selesai. Setelah aplikasinya jadi, kita lakukan evaluasi terkait kira-kira problem apa lagi akan kita solve atau bahkan fitur apa yang akan kita tingkatkan dari apa yang sudah kita bangun berdasarkan problem-problem cabang dari problem utama tersebut. Tahap berikutnya adalah masa production. Pada saat masa production, kita tidak bisa langsung melempar apa yang kita buat ke end user. Pastikan itu melalui tahapan adaptasi ke user utama. Kemudian ada lagi edukasi di situ terhadap bagaimana cara penggunaan toolnya. Setelah user menggunakan aplikasi tersebut, pasti akan muncul banyaklah feedback dari situ, dari aplikasi tersebut.
Ini speknya akan enaknya ditambah fitur A, enaknya ditambah fitur B, ditambah fitur C, dan seterusnya. Dan ingat pada saat production, jangan langsung production skala besar. Production skala kecil dulu, nanti ditingkatkan bertahap. Karena kalau kita memperbesar production dari AI yang kita develop, langsung besar di awal, itu pasti akan muncul problem di mana-mana, dan akan sangat banyak sekali problemnya. Tapi kalau kita skalasi kecil-kecil, kita akan lihat, oh ada problem di sini, kita perbaiki. Ada problem di sini, kita perbaiki. Ada problem di sini, kita perbaiki. Dan sampai akhirnya aplikasi AI atau tool AI yang kita bangun menjadi lebih mature, menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih bermanfaat untuk perusahaan itu. Seiring berjalannya waktu. Setelah kita di masa production, kita bicara soal skalasi productionnya dan skalasi dari aplikasi tool yang kita buat, entah dari sisi fitur atau bahkan dari sisi kemutahiran dari teknologinya, kita juga bicara terkait scaling the development infrastructure. Kita bicara soal melakukan scaling dari development life cycle-nya. Mungkin yang tadinya dalam satu waktu kita ngedevelop satu hal, menjadi ngedevelop dua hal. Sambil kita monitori, sambil kita lihat kira-kira apakah dari beban kerja manajemen atau beban kerja cost-nya akan terganggu atau seperti apa. Kemudian kita akan tingkatkan sedikit demi sedikit. Ingat teman-teman, ini R&D. Itu pasti akan terasa berat dan terasa menyakitkan di awal. Tapi R&D itu adalah salah satu investasi dengan ROI yang sangat besar. Bisa puluhan kali, bisa ratusan kali, bahkan bisa ribuan kali ROI-nya. Waktu yang diefisiensikan, uang yang disimpan, dan masih banyak lagi. R&D itu adalah suatu hal yang harus menjadi jantung untuk perusahaan. Apalagi di masa teknologi ini. Setelah tadi kita bicara soal production, setelah tadi kita bicara soal skalasi, batu untuk production atau development, kita akan bicara soal selalu evaluasi dari setiap tahapan yang ada. Ada salah satu beberapa pertanyaan yang menarik, yang bagus untuk melakukan eksekusi apapun itu. Ini bukan cuma soal AI, tapi eksekusi apapun itu untuk jangka panjang. Selalu tanyakan pertanyaan ini. Apakah ambisi kita selalu selaras dengan aspirasi kita? Dan apakah yang kita lakukan hari ini itu selaras dengan ambisi kita? Selalu tanyakan itu untuk kita evaluasi. Jangan sampai kita masuk ke jurang-jurang solusi yang fancy, solusi yang terkesan keren atau implementasi. Selalu bertanya lagi dan selalu bertanya lagi. Kita manusia selalu suka dengan hal-hal yang keren. Kita manusia selalu suka hal-hal dengan yang bombastis. Tapi berapa banyak solusi yang simple, solusi yang sederhana, itu mungkin sudah nge-solve problemnya teman-teman. Maka dari itu buat teman-teman yang ingin belajar soal AI dan otomasi, teman-teman bisa belajar link yang ada di bawah ini. Kalau teman-teman ingin konsultasi langsung terkait permasalahan implementasi AI di perusahaan teman-teman, teman-teman bisa kunjungi link penambahan meteorik di bawah ini. Atau kalau teman-teman ingin melakukan implementasi AI di perusahaan teman-teman dan kita bantu untuk dari sisi pendampingan dan pelatihan, hubungi perusahaan kami dengan link perusahaan yang ada di bawah ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.